Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Tuan guru saya, Tuan guru kita semua, Ustadz, Profesor, Dr. Haji Abdul Somad, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memulai lebih jauh, saya mau tahu, ada enggak yang tahu arti Ramadan? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu arti Ramadan? Ayo, uang merah. Siapa yang mau? Saya kasih hadiah. Siapa yang mau? Ayo. Yang di depan. Siapa? Ayo, sini. Pak, ini uang saya. Selama Bapak tidak belanja, insya Allah Bapak selalu ada duitnya. Ya. Sudah? Oh, foto? Ya. Oke, selfie. Gelap. Oke. Saya memang tidak gagah. Lebih gagah penyanyi Armada. Mana tadi itu? Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya ibu semua mau foto sama saya toh? Nah, Ramadan artinya membakar. Dari 12 bulan Allah hadirkan satu bulan yang disebut Ramadan, panas, membakar. Dan bulan Ramadan itu bulan ke-9 menurut kalender Hijriah. Ya Dedek, anak mahasiswa saya tanya, anak-anak kan sekarang semua mau dijelaskan. Pak Ustadz, katanya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kenapa Allah suruh kita puasa? 30 hari kita lapar, enak tidur disuruh bangun. Oke, karena anak mahasiswa tidak bisa dikasih dalil, dikasih logika. Adek, ada tahu namanya olahraga pedal? Hah? Apa? Pedal? Apa? Ya itulah yang saya maksud. Kan saya bukan atlet. Nah, adik-adik remaja, kalau kamu pakai bajumu sepak bola lah di sini di JIS, kamu pakai latihan 2 jam, bajumu penuh keringat. Besok kira-kira bajumu masih kau pakai enggak? Masih kau pakai enggak? Harus apa dulu? Kalau tidak dicuci kenapa? Kau pakai 1 hari? Enggak. Pakai 2 hari? Gatal. Pakai 3 kali? Kudisan. Mesti dicuci. Kenapa? Karena kalau di laundry, tidak dicuci pakaianmu kau pakai, maka dia akan menghasilkan gatal-gatal. Maka pakaianmu selama 11 bulan, seolah-olah Allah katakan, Das'ad, 11 bulan kau lupakan saya, 11 bulan kau tinggalkan saya, 11 bulan tak beres sholatmu, putus-putus. Wala tai'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan kamu putus asa, saya laundry dosamu, saya hadirkan 1 bulan, bulan suci Ramadan. Jadi ibu-ibu, justru sayangnya Allah, maka dikasih Ramadan. Supaya apa? Baju pakaian kita ini bersih. Dosa-dosa yang 11 bulan itu dibersihkan, daripada nanti dicuci, dibersihkan di akhirat. Dan kalau dicuci di akhirat, tidak pakai sabun, tapi apa pakainya? Api neraka. Maka Allah tidak mau cuci api neraka, dicuci pakai Ramadan. Pertanyaannya, apakah semua orang yang masuk Ramadan otomatis diampuni dosanya? Ayo Bu, apakah semua yang hidup di bulan Ramadan otomatis dapat ampunan Allah? Tidak. Syaratnya 1, puasa. Kalau kamu mau saya cuci, Allah seolah-olah kata, Das'ad, kalau kamu mau saya ampuni dosamu, 1 kau puasa. Itulah sebabnya Nabi katakan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan niat iman dan ikhlas, diampuni dosanya yang telah lalu, plus akan datang puasa ular. Ular puasa Bu, kapan? Ketika dia ganti kulit.
Dia tidak makan, tidak minum tuh ular kalau ganti kulit. Sayangnya selesai puasa ganti kulit tetap jadi ular. Ini biasanya puasa politisi. Kalau Ramadan penampilannya kala-kala Ustadz Abdul Somad. Pakai gamis, pakai songkok, assalamualaikumnya kental kayak 17 tahun dia di Makkah. Insya Allah rapi keluar masuk masjid. Selesai Ramadan kesurupan lagi. Ini puasa ular. Politisi biasanya banyak begini. Politisi di negeri Konoha, bukan di sini. Nah, yang kedua, jangan ku pancing-pancing saya. Yang kedua, puasa ulat. Adik-adik, ulat itu puasa kapan? Ketika dia menjadi kepompong. Tapi hebatnya setelah jadi kepompong, dia jadi apa? Dia jadi kupu-kupu. Dan apa itu kupu-kupu, Bu? Hebatnya kupu-kupu, 1 sampai detik ini tidak ada kupu-kupu datang ke pasar makan toge. Apa dia hisap itu kupu-kupu, Bu? Apa? Saripati madu. Berarti yang kalau Ramadan suka makan yang haram, kau melanggar, kau tidak ini rambu-rambu. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Ini, Pak. Mana RIM? Ini, Pak. Mana STNK ini? Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Lengkap. Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu jaketmu Honda, mobilmu Yamaha. Itu polisi pelen India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani. Jadi kalau mau puasa yang baik, itu puasanya ulat. Jangan kembali menjadi seperti kembalinya. Sebelum Ramadan jilbabnya masih sempit-sempit. Main pedal boleh. Mau saya dong. Boleh. Boleh, tapi ibu-ibu jangan campur sama laki-laki. Ini olahraga boleh deh. Islam tidak melarang perempuan olahraga, tapi jangan campur lakinya orang. Pakai jilbab, betul dia pakai jilbab. Masalahnya jilbabnya sempit. Apa sih itu celana itu yang melengket di sini? Apa namanya itu, Bu? Ya, legging. Yo, tipis betul. Warnanya lagi warna kulit. Waktu masih begini ada rohnya, tapi sampai di sini rohnya. Waktu masih berdiri aman, begitu pungut bola, hancur amal kami. Maka orang yang main olahraga seperti ini, tadinya sebelum puasa, keluar Ramadan, puasanya sudah jilbabnya longgar. Itu yang disebut mau mendapat ampunan. Kalian anak muda, kalau hobi sepeda boleh, tapi jangan pula kau pakai celana yang sempit betul sampai kelihatan. Jangan ketawa, saya serius ini. Udah bilang tidak ada nafsu, lihat, hati-hati. Sekarang banyak laki-laki nafsu sama laki-laki. Ya, maka waktu sebelum puasa dia pakaiannya sempit-sempit. Saya sepeda juga pakai longgar. Orang bilang, enggak matching. Enggak ada urusan matching atau tidak. Yang penting saya nyaman. Dan tidak melanggar syariat. Jadi adik-adik, boleh kau sepeda, tapi jangan pakai yang pakaian seperti itu. Pakai selama ini. Masuk Ramadan, selesai Ramadan, dia menjadi kupu-kupu. Itulah yang disebut puasa yang berhasil. Sampai jam berapa? Ibu, puasa boleh ibu, tapi sayangnya banyak puasanya hanya menahan lapar dan minum. Puasa ada lebih tinggi daripada siam. Apa namanya? Saum. Siam itu hanya menahan makan dan minum serta berhubungan badan secara sengaja. Itu siam. Puasa dari
Subuh sampai maghrib. Hanya makan tidak boleh secara sengaja. Kalau tidak sengaja boleh. Misal pagi-pagi hari kedua Ramadan terbiasa sarapan jam 7 bubur ayam. Satu mangkok habis. Astagfirullah, saya puasa, lanjutkan. Lupa. Ternyata jam 9 datang lagi. Bubur ayam. Saya puasa, lanjutkan. Yang penting betul lupa. Tengah hari bakwan. Saya lupa, lanjutkan. Tapi keterlaluan kalau 3 kali kau lupa. Boleh. Atau berhubungan badan secara sengaja, batal. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Tapi rasanya tidak sengaja ya. Rasanya saya hilaf bos. Tapi ingat, ada orang yang puasa, kata Nabi, dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ada orang puasa, tapi gosip tetap jalan. Bahkan dia pegang tasbih itu, tasbih digital. Dia pegang tasbih sambil puasa, tapi gosip tetap jalan. Ramadan halal atau haram? Halal, tetap halal. Tapi tahan maghrib. Artinya apa? Orang yang hebat puasanya, jangankan yang haram, yang halal saja mampu dia tahan. Nasi halal, air halal, tapi ditahan. Kenapa? Maghrib baru boleh. Anggota DPR, kepala dinas, menteri, boleh enggak pamer-pamer kemewahan di medsos? Boleh. Boleh, setelah seluruh rakyat Indonesia juga mapan dan kaya. Ini tidak, rakyat kita masih susah lapangan kerja. MBG aja masih nipu-nipu. Yang kompori saya, pamer-pamer, hai guys. Itu namanya dia puasa ular. Pengendalian hawa nafsu. Ibu-ibu, laki marah-marah, pengendalian hawa nafsu. Suami marah, sabar. Ibu-ibu, bapak-bapak, istri ngomel, sabar. Ibu-ibu, suami marah, sabar. Bapak-bapak, istri marah, sabar. Ibu-ibu, suami kawin lagi, sabar. Tidak mau sabar dia. Sabar, Bu, Ibu, Bu. Mau ndak gampang masuk surga? Serius, ikhlaskan suami kawin lagi. Kata istri saya, banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak, tapi macet. Bu, inti puasa sabar, pengendalian hawa nafsu. Bertengkar dianjurkan. Ketika kita puasa, orang maki kita, maaf, saya lagi puasa. Itulah hebatnya puasa, pengendalian hawa nafsu. Bapak-bapak, istrimu ngomel, diam. Istri saya kalau ngomel, Ustadz kenapa jalan terus, jarang di rumah, baru datang, istirahat 1 jam, pergi lagi. Saya tidak marah, saya peluk sambil menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Selesai, berhenti dia marah. Masih marah juga, ku peluk sambil saya buka bajuku menyanyi. Insaflah manusia. Berhenti dia. Ibu-ibu juga kalau marah suamimu, ngomel, jangan balas, sabar sambil menyanyi. Pulangkan saja aku pada ibu, atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan, menutupi. Samakah aku yang dijual hingga sesukamu?
Berarti generasi orang tua ini. Ini sudah tua-tua semua ini. Tapi masih lebih baik lagu begitu, Bu, daripada lagu ibu-ibu zaman sekarang. Putar ke kiri, putarlah ke kanan, tak bolak-balik. Apa itu yang kau dapat? Jangan ketawa, saya serius ini. Jadi, yang saya heran, Pak, Bu, dengar. Kalau orang kaya bertengkar tiap hari, paling tidak rumahnya mewah. Orang kaya bertengkar tiap hari, paling tidak mobilnya nyaman. Orang kaya bertengkar tiap hari, paling tidak depositonya banyak. Meskipun dia bertengkar tiap hari, dunianya dia punya duit. Kalau kita sudah tinggal di pinggir kali, hujan kebanjiran, ngontrak, suami jelek, istri bau ketek, bertengkar tiap hari, kapan kau bahagia? Paling tidak kalau kita lihat orang kaya, tapi kita suami istri sabar dan saling menghormati, kita masih bisa peluk istri. Memang dia kaya, tapi kita punya kebahagiaan. Ini yang jadi masalah, bertengkar tiap hari, hamil lagi. Satu buah. Jadi Bu, kalau orang berhasil puasanya, suami istrinya pandai pengendalian hawa nafsu. Istri marah, kita suami diam. Dan ibu-ibu, ini rahasia. Ini bapak-bapak nih, rahasia kenapa perempuan suka ngomel. Jangan kasih tahu yang tidak datang ya, ini rahasia. Kata Nabi, 2 penyebab perempuan suka ngomel. 1, jarang dipuji. Langsung dia bilang betul. Iya toh? Maka dalam Islam, untuk memuji istri boleh bohong. Kau makin cantik sayang. Meskipun dia tahu kita bohong, dia tetap senang. Yang jadi masalah, istrimu jarang kau puji, tetanggamu selalu kau puji. Betul. 2, perempuan suka ngomel karena jarang kamu kasih hadiah. Kasih hadiah. Bapak pulang kantor 2 hari baru datang, bawalah hadiah meskipun itu nasi bungkus. Dek, saya singgah tadi belikan kamu nasi bungkus. Kok tiba-tiba saya ingat kamu dan ini nasi kamu senang, saya hadiah untuk kamu. Dan itu istri pasti senang kasih hadiah. Dan hadiah paling disenang perempuan. Coba enggak percaya, saya tanya. Ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada Nah, kau dengar, uangmu dia cari. Yang jadi masalah, kamu jarang puji, jarang kasih hadiah, lalu kau mau jadi istrimu seperti Khadijah. Oh ibu, saya pernah suatu ketika pulang ceramah lama sekali. Saya pulang kasih hadiah Mama Nyece, istri saya, emas, gelang dan kalung. Lumayan agak tebal. Dia terharu dan dia bilang,